kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, ini bagian pertama ya. Kita akan belajar tentang definisi himpunan, penulisan himpunan, juga anggota himpunan. Oke, apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan ya, benda yang memiliki definisi yang jelas. Wah, ini penting nih definisi yang jelas nih. Ada beberapa definisi yang tidak jelas, misalnya cantik, ganteng, luas, tinggi. Kenapa tidak jelas? Karena dia subjektif ya. Tergantung nih, mungkin aja saya melihat cewek itu cantik, tapi bagi teman-teman ada yang bilang, wah enggak itu jelek gitu. Mungkin ada yang bilang cowok-cowok Korea itu ganteng, tapi bagi saya enggak juga, enggak terlalu ganteng juga gitu ya. Buas, apakah buas? Wah, mungkin kalau yang takut sama kucing, kucing aja dianggap hewan buas. Nah, tapi kalau misalkan dia berani, singa aja dianggap bukan hewan buas gitu ya. Nah, di sini ada kata tinggi. Nah, tinggi ini menarik. Kenapa? Karena dia bisa menjadi tidak jelas, tapi bisa juga jadi jelas. Kenapa? Contoh, misalkan tingginya 170 cm. Nah, itu jelas tuh, tingginya ada angkanya. Tapi kalau misalkan cuma tinggi doang, kan gak ada angkanya tuh, kata sifat tuh. Nah, dia tidak jelas. Jadi tidak boleh menjadi definisi suatu himpunan. Nah, kesimpulannya, biasanya definisi yang tidak jelas itu, nah ini definisi yang tidak jelas. Nah, ini mengandung kata sifat ya. Jadi kita mesti hindari yang namanya kata sifat. Nah, biasanya contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya bisa seperti ini. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan. Nah, jadi kalau kamu ditanya soal-soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita definisi ini. Dia jelas atau enggak. Kumpulan guru yang tinggi. Wah, nah, kalau Daus Mini, gurunya 1 meter aja mungkin dianggap tinggi ya. Tapi kalau kita, mungkin kalau gurunya 2 meter baru kita anggap tingginya. Jadi relatif nih. Kenapa? Karena nggak ada angkanya nih ya. Jadi ini pasti bukan himpunan. Ya. Nah, kumpulan aktor yang ganteng. Sama nih, ganteng nih. Nah, ini ganteng tidak ada definisi yang jelas nih. Gantengnya seganteng apa? Berdasarkan siapa? Apa tolak ukurnya? Nah, ini jadi bukan himpunan. Gitu ya. Gampang kan? Contoh yang ketiga, kumpulan murid SMPN 2 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Lebih dari 160 cm. Nah, ini jelas nih, walaupun dia ada kata sifat tinggi, tapi ada ukuran jelasnya, lebih dari 160 cm. Mungkin kalau di data di sekolah itu, yang 160 cm paling ada 3 lah atau 4 gitu ya. Nah, berarti ini termasuk dari himpunan. Ya, lanjut. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, ini juga jelas ya, karena nggak mungkin lampu lalu lintasnya tuh relatif. Wah, ini lampunya hijau, lampunya kuning. Tapi ada orang lain bilang, oh itu bukan kuning, itu ungu. Nah, mungkin bisa aja kalau orang yang buta warna. Tapi secara umum kan pasti merah kuning hijau. Nah, berarti ini kita anggap sebagai himpunan. Hewan berbulu halus. Nah, ini ada kata sifat lagi nih. Berarti kira-kira himpunan bukan? Bukan ya. Kenapa? Karena bisa aja nih kalau yang gak suka hewan, mau sehalus apa bulunya bagi saya, bagi dia wah ini bulunya kasar ya. Jadi ini bukan himpunan. Nah, yang F yang terakhir. Kumpulan hewan yang lucu. Kira-kira himpunan bukan? Bukan ya. Karena lucu ini relatif. Bagi saya kecoa lucu. Wah, bagi kamu kecoa lucu gak? Enggak dong. Bahkan takut ya, apalagi kecoanya terbang. Wah, itu gak lucu sama sekali tuh. Nah, pasti ini bukan himpunan. Oke ya? Jadi gampang ya, himpunan itu kita lihat dia definisinya harus jelas. Ya. Nah, ini adalah cara menuliskan himpunan. Ini ada beberapa cara nih menuliskan himpunan. Contohnya ini mendaftarkan ya. Mendaftarkan itu sebetulnya hanya didaftarin aja. Misalkan si A. Didaftarin aja. Oh, si A itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Bisa juga dengan kalimat atau kata-kata. Nah, contoh misalkan si A tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya kalau dengan kata-kata ya? Oh, ini 5 bilangan nih. 5 bilangan apa? Oh, ini 5 bilangan asli pertama. Nah, di sini kakak kasih 2 contoh penulisan yang benar. Yang pertama, A sama dengan ada tanda kurungnya nih.
ya. Tanda kurung itu, nah ini, tanda kurung itu menunjukkan kalau yang di dalam kurung ini adalah suatu himpunan. Tapi boleh juga nggak pakai tanda kurung, harus dikasih kata himpunannya. Jadi misalnya kita tulis A sama dengan himpunan. Nah ini kakak nggak kasih tanda kurung nih, boleh. 5 bilangan asli pertama. Kenapa bilangan asli? Karena bilangan asli mulai dari 1. Kalau bilangan cacat mulai dari berapa? Ya dari 0 ya. Nah, penulisan yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Contoh nih. Nah, ini A sama dengan ada tanda kurung ya. Tanda kurung kurawal, nggak boleh kurung biasa. A sedemikian rupa dibaca gitu ya. Nah, ini ada A lebih kecil dari 6. Oke. Terus ada A E. Nah, ini E apa nih? E ini dibacanya elemen atau anggota dari bilangan asli. Harus begini? Belum tentu. Bisa juga dong, yang ini nih yang lebih kecil dari 6-nya kita tulis lebih kecil sama dengan 5. Boleh ya? Nah, beberapa yang kakak akan ajarin itu yang harus kamu lihat begini. Cara penulisannya itu pasti nanti mau A, mau B, mau C, mau X gitu ya. Misalkan mau X gitu ya sama dengan pasti tanda kurung kurawal. X sedemikian rupa. Nah, bagian sini itu bagian pertama kita ditulis dengan apa yang kita mau. Ya, apa yang dimau. Yang dimau adalah ini nih, 5 bilangan asli pertama nih. Nah, makanya ditulisnya A lebih kecil dari 5. Nah, di berikutnya itu kita isi dengan keterangan. Nah, ini kita isi dengan keterangan. Oke, gampang ya. Jangan lupa tanda kurung belakangnya. Oke, nanti disalahin sama guru kamu kalau nggak ada tanda kurungnya ya. Oke, kita coba. Nah, ini ada 2 soal. Kita coba ya 2 soal ini ya. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, berarti kan tadi ada 3 ya. Nah, kita back. Nah, tadi ada 3 ya. Nah, ada 3, ada mendaftarkan, ada kalimat, ada notasi. Berarti yang nomor 1 ini dia dalam bentuk notasi. Artinya kita mesti tulis dalam daftar ya. Nah, didaftarkan atau biasanya bahasa kerennya listing gitu ya. Nah, gimana cara penulisannya? Oke, kita tulis. Berarti ini A sama dengan buka kurung ya. Dia mau lebih kecil dari 10 sama dengan 10. Tapi A-nya dia mau faktor dari 12. Gitu ya. Faktor dari 12. Nah, masih ingat ya gimana cara cari faktor dan faktor prima? Kalau faktor prima kita bikin pohon ya. Jadi 2, terus ini 6, ini 2, ini 3. Tapi yang kita mau adalah faktor. Berarti yang kita bikin adalah tulang ikan atau kotak ya. Jadi kalau 1 dikali berapa supaya jadi 12? 12. Berapa kali berapa lagi hasil 12? 2 dikali 6 gitu ya. Terus berapa lagi? 3 sama 4. Habis itu udah ya, balik lagi ya. Oke, nah berarti tinggal kita tulisin aja nih. Nah, tinggal kita tulisin aja. Berarti dia mau faktor, berarti dari sini kita mau ambil yang lebih kecil sama dengan 10. Berarti mana aja nih? Berarti 1 ya. 1, 2, 3, 4, dan 6. 12 yang ikut karena 12 lebih dari 10. Oke ya. Itu dengan listing. Sekarang dengan apa satu lagi? Ya, dengan kata-kata ya. Hah? Kata-kata. Berarti bisa aja kamu tulis begini. A sama dengan buka kurung gitu ya. Faktor dari 12 yang kurang dari 10 gitu. Kurang dari sama dengan ya. Nah, 10 gitu. Dah, kamu tuliskan ya kata-kata apa yang terpikir oleh kamu gitu ya. Atau boleh juga A nggak pakai tanda kurung tapi pakai kata himpunan. Nah, ini pentingnya kata himpunan baru sisanya sama gitu. Boleh ya. Soal nomor 1 gampang ya. Oke, contoh lagi soal nomor 2. Tulis dalam bentuk tulisan himpunan yang lain. Oke, ini berarti di listing ya. Nah, ini di listing. Berarti yang butuh kita cari adalah, kita kasih batas dulu. Nah, yang butuh kita cari adalah dari bentuk notasi. Ya,
satu lagi bentuk kata-kata. Kata-kata. Ya. Oke, pertama kita coba dulu yang notasi. Ini himpunan apa? Himpunan D ya. Berarti jangan A, itu kan D. Ya, D sama dengan buka kurung D sedemikian rupa. Nah, kita lihat nih. D-nya mau dari berapa sampai berapa? Oh, dia dari 5 sampai 13. Berarti boleh kita tulis begini. 5 lebih kecil sama dengan D. Ya, berarti dia lebih besar itu ya. Lebih kecil sama dengan 13. Tapi kalau begini, orang bisa aja dong ditulis 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sebagainya kan. Nah, kita mesti definisiin di belakangnya, kasih keterangan lebih lanjut. Kita maunya bilangan apa gitu ya. Coba 5, 7, 11, 13 bilangan apa nih? Ya, betul. Ini bilangan prima. Berarti kita tulis D elemen prima gitu. Gampang? Oke. Bagaimana dengan kata-kata? Ya udah, kita tulis aja dengan kata-kata. Berarti kita mau D itu sama dengan himpunan bilangan prima ya. Benar ya? Tapi kita mau ada batasnya nih dari 5 sampai 13. Berarti tulis dari 5 sampai 13. Oke, gampang ya. Jadi bagaimana cara menuliskan himpunan? Teman-teman harus tahu nih ya. Berikutnya. Nah, anggota himpunan. Dari tadi kakak ngomong E dan elemen gitu ya. Nah, jadi suatu benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Ya benar lah. Kalau di luar nggak mungkin dong ya. Oke, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. Dibacanya elemen. Elemen itu bagian gitu ya. Anggota dari. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E tapi dicoret gitu ya. Contoh, misalkan kakak punya himpunan A. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kakak bisa bilang begini. 6 ada nggak di A? Nggak ada ya. Berarti 6 itu bukan elemen dari himpunan A. Ya. Tapi kalau kakak tulis 2, nah 2 boleh nih elemen dari A. Ya. Contoh soalnya gampang. Biasanya teman-teman disuruh menentukan apakah si ayam, contohnya nih ayam adalah anggota dari himpunan binatang mamalia. Benar nggak ayam anggota himpunan binatang mamalia? Bukan ya. Ayam itu unggas. Oke, berarti ini dijawab dengan set. Nah, dicoret. Elemen kita coret. 1990 adalah anggota dari himpunan tahun kabisat. Nah, yuk, tahun kabisat gimana yuk caranya yuk? Tahun kabisat itu kalau bisa dibagi 4. 1990 bisa dibagi 4 gak ya? 1990 kita bagi 4. Nah, bagi 4 ya. 16 ya. Kurang berarti 16 berapa nih? 39. 39 berarti 6 ya. Benar ya? 6. 6 terus 36 dikurang 30. 30 bisa bagi 4? Gak bisa ya. Nah, berarti bukan nih. Berarti jawabannya adalah dicoret ya. 192 himpunan dari anggota dari himpunan 1,2,4,16,32. Nah, ini apa ya? Jadi kita mesti tahu dulu nih, ini apa nih? Oh, ini bilangan kelipatan 2. Berarti habis 32 apa? 64. Habis 64 apa? 128. Habis 28 apa? 256. Berarti adalah 192. Enggak ada ya. Berarti ini bukan anggota. Kita tulisnya dicoret. K adalah huruf konsonan dalam abjad. Wah, gampang ya. Ini masih tahu nih ya. Benar ya. Oke. 12 ada bilangan komposit. Nah, apa sih bilangan komposit? Bilangan komposit itu adalah bilangan selain prima. Ayo, bilangan prima dulu apa? Bilangan prima itu mulai dari 2 ya. 2, 3, 4 bukan ya. 5, 7, terus berapa lagi? 11 gitu ya. 13. Nah, atau komposit ini dia bisa dibagi oleh selain satu dan dirinya sendiri. Coba 12 bisa bagi 2? Bisa sila 6. 12 bisa kita bagi 3? Sila 4. Berarti 12 adalah bilangan komposit. Maka jawabannya adalah ya, gitu ya. Oke, untuk bagian yang ini, untuk video ini hanya 3 bagian ini.
Nanti di video berikutnya kita akan belajar lebih lanjut. Selamat belajar.